Shalom Sobat Teruna yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kakak percaya kuasa Roh Kudus senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Sungguh sangat bersyukur dan bersuka cita ketika kita bisa bertemu kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sobat Teruna, ingat enggak? Allah kita sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Yesus Kristus telah mati bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu, hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji dan dimuliakan. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, mari perkatakan, "Aku bersukacita." Sobat Teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat dan pernyataan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami bersyukur kami boleh bertemu kembali melalui media internet ini untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan juga yang memampukan kami untuk kami dapat mendengarkan dan mengaplikasikan firman yang kami dengar ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Teruna, kebenaran firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Kak Ningrum. Adik-adik Teruna, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin
kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atau hari ke-50 setelah Paskah. Tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus pernah berkata pada murid dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Oleh sebab itu, para murid menunggu di sebuah rumah sampai waktunya tiba. Setelah 10 hari, tiba-tiba terjadilah angin kencang di dalam rumah itu. Ternyata Roh Kudus itu datang dalam bentuk angin kencang dan lidah-lidah api yang muncul di kepala para murid. Apakah tujuan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid tersebut? Sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang tadi kita baca, tujuan Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus itu kepada murid agar mereka diberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, mereka diberikan kuasa untuk menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan, mengumumkan karya kebaikan Allah dalam kehidupan. Karya kebaikan Allah yang penuh dahsyat. Uniknya, di sini mereka orang Galilea, tetapi mereka tahu, mereka memahami, mengerti bahasa-bahasa daerah. Mereka mengerti bahasa Filia, Roma, Kreta, Arab, dan lain-lain. Mereka memberitakan dengan berani dan penuh kuasa untuk memberitakan kabar sukacita tersebut. Akibatnya, orang-orang yang mendengarnya mengerti dan sempurna memahami apa yang dikatakan oleh para murid tersebut. Roh Kudus juga ada di hati kita, di hati adik-adik teruna. Cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya ketika kita memilih dan meyakini bahwa
Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, disitulah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dengan Roh Kudus itu kita mampu mengakui kesalahan kita, dosa kita, mengakui kebutuhan kita kepada juru selamat, berani menjadi saksi Kristus. Sama seperti para murid yang tadinya takut, penakut sekali. Para murid yang awalnya ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani lari, Petrus yang takut awalnya dengan berani dia berkata ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika itu juga dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Oleh sebab itu, Roh Kudus diberikan kepada para murid supaya mereka berani memberitakan karya keselamatan Allah. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan bersedia dibaptis. Jadi kuasa Roh Kudus itu memampukan para murid untuk bersaksi. Di zaman sekarang, zaman now, kita juga bisa menjadi saksi Kristus dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial yang kita pakai untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang memberitakan kebaikan, karya kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. TikTok yang kita gunakan, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk mengabarkan berita sukacita Tuhan Yesus. Mematuhi prokes yang disarankan oleh pemerintah di masa pandemi, itu juga menjadi saksi Kristus. Dari hal-hal yang kecil kita belajar menjadi saksi Kristus untuk menjadi besar. Maukah kita melakukannya? Selamat menjadi saksi Kristus baik dalam kehidupan kita, baik dalam tindakan kita, baik dalam perilaku kita sehari-hari. Amin. Sobat Teruna, Kakak percaya Roh Kuduslah yang mempertemukan kita di momen ini, dimanapun Sobat Teruna turut serta dalam ibadah kita ini. Mari terus jalin persekutuan kita di dalam Roh Kudus dan kebenaran firman Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Yesus Mesias penebus dunia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Bapa, kami bersyukur untuk segala pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah online kami. Bapa, kiranya Bapa memelihara kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, penuhi kami dengan hikmat dan penuhi kami dengan roh kepintaran. Dan biarlah Bapa penuhi kami dengan berkat-berkat kesehatan yang daripada anugerah kasih-Mu. Kami memohon Bapa tetap pelihara juga kakak-kakak layan kami. Kami serahkan kakak-kakak layan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka pimpinan agar dapat melayani kami kembali di minggu yang akan datang. Ya Bapa Sorgawi, kami telunamu percaya di dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati dan melindungi kami. Kami telunamu percaya ya Bapa Sorgawi, oleh karena Tuhan Yesus, wajah-Mu selalu menyinari kami dan memberi kami kasih karunia. Kami terima di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami telunamu satu persatu dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sobat Teruna, ibadah kita telah selesai dan Sobat Teruna dipersilahkan untuk menitipkan persembahan syukur melalui orang tua atau wali agar dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gedung gereja pada setiap hari minggunya. Persembahan syukur kita adalah pengakuan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha memberkati. Dan Sobat Teruna tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap sehat dan tetap semangat belajar dimanapun kita berada. Jadilah saksi Kristus dalam hidup, jadi dalam langkah kita, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita. Sampai jumpa minggu depan.